Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menyaksikan ibadah secara online. Shalom. Saya percaya sukacita berkat dari sorga juga melimpah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita sama-sama pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan kita. Kita mau menaikkan syukur kita yang terbaik kepadanya pagi hari ini. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini dengan tidak kurang apapun Tuhan. Dengan berkat kesehatan yang dari-Mu Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang sedang menyaksikan ibadah secara online. Kami berdoa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mau naikkan syukur kami, terima kasih kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau yang layak terima puji-pujian kami. Kau yang layak terima segala kemuliaan, segala hormat, pengagungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah jiwa kami Tuhan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah mulut kami bersorak-sorai mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau baik. Kau teramat baik. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami boleh memasuki minggu pertama di bulan April Tuhan. Kami melihat banyak mujizat, banyak penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan. Kau begitu baik, Kau teramat baik. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari, setiap waktu, hidup kami memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Thank you Jesus, thank you Lord. Bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Haleluya Tuhan. Sungguh tiada ternilai karya salib-Mu dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu yang sempurna itu Tuhan. Menyelamatkan setiap kami. Menyembuhkan kami. Memulihkan kami. Sama-sama katakan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, bagi-Mu segala pujian. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajah kami. Oh terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu.
Meski terkadang kami terjatuh, meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau menghampiri kami Tuhan, memeluk setiap kami dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Mari sama-sama serukan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Lebih sungguh lagi nyatakan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. ini segenap hati kami Tuhan. Kami mau katakan Kau sungguh berharga buat kami. Kau sungguh berharga untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Saudara, kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan lebih lagi. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, Oh, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus sungguh berharga. sungguh berharga. Engkau Yesus. Makasih. Sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari nyatakan dalam hatimu dengan segenap jiwamu. Bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia sempurna, Dia agung, Dia mulia. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Oh, hati kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu kami ada, karena kasih-Mu kami ada, karena anugerah-Mu kami ada Tuhan. Shikapatakalalalabayase. Wow.
haleluya, 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 haleluya. Yes Lord. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hipapapa shekana ramayase. Oh ya ramayase kana ramayase. Ya ramayase kana ramano. Yes. Saat kami terjatuh, Engkau yang memeluk kami. Oh Tuhan, terima kasih. Saat kami lemah, Engkau yang menguatkan kami. Saat kami berbeban berat, Engkau yang memberi kami kelegaan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh tiada ternilai karya salib-Mu. Tidak cukup hanya kami berterima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami memberi hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kepatakanlah nama Yesus. Oh ya raba Yesus. Kepatakanlah nama Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik. Yes God, yes God. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh siapa kami ini Tuhan, sampai Kau anggap kami berharga di mata-Mu. Siapa kami ini Tuhan, sampai Kau relakan nyawa-Mu untuk kami. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Bahkan di mata-Mu terlukis wajah setiap kami. Di hati-Mu terlukis nama kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Biarlah ini menjadi momen setiap kami boleh merenungkan karya-Mu dalam hidup kami. Gak ada habis-habisnya kami berterima kasih Tuhan. Gak ada habis-habisnya kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih Roh Kudus. Oh kami mau nyatakan sekali lagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau. Sekali lagi bagi-Mu, Bagi-Mu Tuhan segala pujian, yes God, yes God. hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Sungguh berharga,
Sungguh berharga Engkau, Yesus. Nyatakan lebih lagi, sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Yes God, benar Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen deklarasi kami bahwa Engkau sangat berharga bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jiwa kami bersorak-sorai, bersukacita karena Engkau Tuhan. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Dia yang luar biasa. Woo! Yeay, biar segala yang bernapas memuji Tuhan, amin. Yeay, kita bergoyang bersama-sama. Langit dan bumi memuji Tuhan. Woo! Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Yeay. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Woo! Dia Tuhan dan Raja kita. Sama-sama langit. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Langit dan bumi sujud menyembah-Mu. Amin. Mari kita sorakan sama-sama. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Lebih lagi katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara saja nyatakan pujian ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Woo. Haleluya. Hati kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan. Mari serukan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Dia sumber kekuatan kita. Kuatku, Yes God, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Terima kasih Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak pernah kami andalkan kekuatan kami, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Yesus sumber, Yesus sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi, selamanya. Woo! Sekali lagi yang percaya Dia sumber kekuatan, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Woo! Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu berkata, Kau akan membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi segala setiap persoalan pergumulan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kami percaya Tuhan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang
dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Kami percaya Tuhan, di tengah masalah persoalan kami akan terbang tinggi bersamamu. Amin. Dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yes God, oh ini iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama nyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi, oh di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saya mengundang hambanya untuk maju ke depan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Inaramahata pahaya sikahata payala sikatahaman. Sirahat para sikata hata para baya sikata daba. Bapak, kami sungguh percaya firman-Mu pada pagi ini Tuhan, karena firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Sebab apa yang Kau katakan pasti terjadi. Amin Tuhan. Dan hari ini kami akan raih itu di dalam hidup kami, setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hidup kami membuka hati kami Tuhan untuk diisi oleh setiap kebenaran-kebenaran-Mu. Itu sebabnya kami izinkan Roh Kudus berbicara secara khusus bagi setiap kami umat-umat-Mu, baik yang beribadah di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, semakin lebih setia dan semakin lebih percaya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu secara khusus. Hamba-Mu yang sangat terbatas hari ini pakai menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan isi hati Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu saat ini. Haleluya, sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan izinkan kita untuk kembali dapat memasuki bulan April ini. Bulan yang penuh berkat, bulan yang penuh kuasa atas hidup kita sekalian. Dan menjadi satu tema kita pada minggu yang pertama pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Baik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Markus pada pasal yang kelima, mulai ayat 25 sampai ke 34. Injil Markus pada pasal yang kelima,
mulai ayat 25 sampai ke 34. Saya akan bacakan ayat 25, nanti Bapak Ibu ayat 26. Yang terakhir ayat 34 kita sama-sama. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang baru saja kita baca lewat perikop ini merupakan satu kisah yang tidak asing lagi di dalam hidup kita tentunya. Saya dari mulai ikut sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu saya, kakak-kakak sekolah minggu saya sudah ceritakan ini tentang bagaimana seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Ini sesuatu yang tidak asing. Tetapi biarlah kiranya hari ini ada sesuatu yang beda, ada sesuatu berkat yang baru bagi kita supaya kita dapat merenungkan dengan baik, dan saya percaya setiap firman yang disampaikan itu akan bisa bermakna berbeda dari apa yang pernah kita dengar, pernah kita baca. Karena itulah hebatnya firman, karena firman itu hidup dan berkuasa. Dia tidak hanya berbicara dalam satu sisi, tetapi firman Allah satu ayat saja ada begitu banyak hal yang ada berkat yang luar biasa yang tetap harus kita gali di dalam hidup ini. Nah, bangkit dari kegagalan. Kalau kita bicara tadi, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Ini satu penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh perempuan ini. Bayangkan sudah 12 tahun ya, dia pendarahan, sakit pendarahan. Sakit yang sangat hebat menurut saya. Jangankan sampai 12 tahun ya, mungkin ibu-ibu lebih tahu lah ini. Kalau sakit seperti itu baru seminggu saja sudah sangat menyiksa begitu. Ini 12 tahun ini, sesuatu yang sangat hidup tertekan, sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang kegagalan, artinya tidak berhasil atau kegagalan itu tidak tercapai apa yang kita inginkan. Itu biasanya kita kategorikan sebagai hal yang gagal di dalam hidup kita. Kenapa banyak orang merasa gagal di dalam hidupnya? Karena yang pertama adalah karena apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan tidak tercapai. Tapi yang kedua adalah kegagalan juga seringkali terjadi dalam hidup kita karena kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika orang lain berhasil untuk memperoleh segala sesuatu dalam hidupnya, orang lain diberkati Tuhan, orang lain memiliki harta kekayaan yang sangat banyak, ketika dibandingkan dengan hidup kita, kita merasa gagal. Ini kegagalan seringkali muncul seperti itu ya di dalam hidup kita. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Artinya waktu kita merasa gagal di dalam hidup ini sebenarnya itu bukan menjadi endingnya, bukan menjadi hal yang terakhir di dalam hidup kita, tetapi justru adalah itu merupakan satu keberhasilan yang tertunda. Artinya kegagalan yang kita alami dalam hidup masih membuka satu peluang bagi kita untuk kita mencapai keberhasilan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan kita, kita bisa capai itu. Sehingga yang menjadi poinnya adalah kita tidak boleh menyerah
waktu kita merasa gagal di dalam hidup ini. Seperti yang dialami oleh wanita atau perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita masih ada peluang. Saya ingin katakan bahwa hidup kita ini masih punya peluang selagi Tuhan memberi napas hidup bagi kita. Tidak ada yang pernah mati, tidak ada yang pernah berhenti ketika kita masih hidup. Kita tidak boleh mengatakan hidup kita gagal total ketika kita masih diberikan oleh Tuhan napas hidup bagi kita. Tetapi kita masih punya peluang, masih punya kesempatan yang besar ketika Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kita. Yang penting adalah dituntut sebuah perjuangan hidup yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Saudara, orang yang berhasil adalah orang yang dapat bangkit dari kegagalannya. Jadi banyak orang mengategorikan bahwa orang yang berhasil itu orang yang sukses, orang yang punya harta kekayaan yang sangat banyak, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang memiliki gelar yang banyak. Memang itu tidak salah. Tetapi saya ingin katakan hari ini bahwa orang yang gagal adalah orang yang sebenarnya dapat bangkit dari kegagalannya. Orang yang berhasil itu orang yang dapat bangkit dari kegagalannya, keterpurukannya. Itu adalah orang yang berhasil sebenarnya. Karena kalau kita bicara tentang keberhasilan itu sangat relatif sekali. Kalau kita melihat kiri kanan kita, tetangga sebelah kiri kanan kita, mungkin mereka orang-orang yang sangat sukses secara materi, tetapi mungkin juga mereka dalam hatinya tidak pernah merasa sukses. Jadi keberhasilan adalah sangat relatif menurut ukuran kita masing-masing. Dalam ayat ke-33 dan 34 yang sudah kita baca tadi, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Kisah ini sebenarnya menjadi contoh yang baik bagi kita, bagaimana yang ditunjukkan oleh perempuan yang mengalami sakit penyakit pendarahan selama 12 tahun ini, satu perjuangan hidup yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti. Dia terus memiliki semangat yang luar biasa, antusias dalam hidupnya, supaya sembuh. Bagaimana caranya dia bisa sembuh dari penyakit. Itu yang luar biasa, dan itu menjadi renungan kita, saudara-saudara, bahwa hidup ini, menjalani hidup ini, ketika dalam situasi kondisi apapun juga seperti yang kita alami hari-hari ini, tetapi ada satu dorongan, ada motivasi, ada satu gairah yang terus-menerus harus terjadi di dalam hidup setiap kita. Orang lain tidak bisa menolong hidup kita. Yang bisa menolong hidup kita, kita diri sendiri. Ini luar biasa sekali, ya. Perempuan ini awalnya mungkin sudah merasa gagal. Kenapa? Karena bayangkan udah 12 tahun tadi dia sakit pendarahan ini. Hartanya udah habis lah semua. Dia sudah mencari berbagai cara mungkin, tetapi belum sembuh juga. Ada kalanya wanita ini, perempuan ini merasa hidupnya seorang diri. Gak ada yang mungkin udah gak peduli lagi karena udah terlalu lama orang sakit. Biasanya keluarga juga mungkin udah, dalam tanda petik ya, udah bosen itu. Ngurus orang sakit kelamaan kan mungkin bosan, walaupun keluarga sendiri gitu. Makanya saya berdoa kepada Tuhan, mungkin saudara berani nggak seperti berdoa saya? Dan kalau Tuhan mau ambil saya, jangan lewat sakit penyakit, nanti merepotkan keluarga gitu. Udah langsung aja, kalau Tuhan mau ambil saya, langsung aja gitu. Kalau boleh, kan ini permohonan boleh ya pada Tuhan. Kalau Tuhan ambil saya, jangan sampai sakit dulu gitu ya. Sakit selama tahun-tahunan. Ada orang yang sakit itu di ICU bertahun-tahun, waduh, ngabisin harta benda semua gitu. Kan keluarga pasti berusaha semaksimal mungkin, kalau ada anggota keluarga yang sakit kan harus sembuh ya. Segala sesuatu bisa dijual semua, nggak usah lah, saya bilang sama Tuhan. Dan kalau mau ambil nyawa saya, langsung aja. Nggak usah lewat sakit penyakit dulu, lama dulu, enggak. Peluk aja dulu, peluk cukup begitu ya.
demam aja lewat itu udah. Gitu, jadi nggak usah terlalu merepotkan. Kan hanya sakit kepala, lewat minum Panadol aja udah cukup belum gitu. Nggak usah lewat ICU gitu. Ini permohonan saya. Nah, perempuan ini luar biasa nih. Dia merasa gagal selama 12 tahun. Sakit penyakitnya nggak pernah sembuh. Tetapi saudara-saudara, ada satu endingnya yang kita lihat secara jelas, bagaimana langkah hidup yang diambil oleh perempuan ini telah mengambil keputusan yang tepat untuk datang dan berjumpa kepada Yesus. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, ada satu tekanan yang sangat hebat, karena dia mulai stres, dia mulai frustasi dalam hidupnya. Dia mengambil satu langkah yang tepat untuk datang kepada Yesus dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Jadi ini merupakan contoh yang baik bagi kita ketika persoalan segala masalah apapun juga seolah-olah nggak ada jalan keluarnya bagi kita, seolah-olah nggak bisa orang menolong kita, tetapi masih ada Yesus yang bisa menolong hidup kita. Saya seringkali merenungkan bagaimana yang dialami oleh bangsa Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun waktu di padang gurun ini. Kiri kanan bukit, belakang tentara Firaun dengan segala perlengkapan senjatanya, di depan laut berau, semua jalan tertutup. Tetapi ada satu jalan yang gak pernah tertutup, dia lari ke atas kepada Tuhan. Waktu kita lari kepada Tuhan, jalannya jalan ke atas, maka tidak ada hal yang dapat menutup hidup kita. Kiri kanan boleh tertutup, depan belakang tertutup dalam hidup kita. Tetapi pastikan bahwa tangan Tuhan selalu dapat menolong dalam hidup setiap kita. Ini yang dialami saudara, oleh perempuan yang mengalami sakit penyakit selama 12 tahun. Dia telah mengambil keputusan yang tepat untuk datang kepada Yesus. Sikap tidak mudah putus asa merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Contohnya perempuan yang mengalami pendarahan ini, dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Namun demikian, ia tetap mencari cara untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini tetap bangkit dari kegagalannya dan akhirnya mengalami kesembuhan. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 berkata, mintalah, carilah dan ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Selalu ada jalan keluar di dalam setiap persoalan dan hidup yang dialami oleh kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya hal yang penting juga harus kita lakukan di dalam hidup ini adalah ora et labora, artinya tetap berdoa sambil bekerja. Kita tidak cukup dalam hidup ini hanya berdoa, tetapi juga harus juga dengan tindakan, perbuatan, dengan karya-karya nyata yang harus kita kerjakan. Karena ora et labora, berdoa dan bekerja sama-sama penting di dalam hidup ini. Kenapa kalau doa tanpa kerja, doa terus tanpa kerja, jangan-jangan itu adalah orang yang malas di dalam hidupnya. Tetapi juga kalau kerja terus tanpa mau berdoa, itu adalah orang yang sombong di dalam hidupnya. Karena mereka berkata, aku mampu, aku bisa menciptakan segala sesuatu, berkarya dengan baik, tetapi lupa bahwa semuanya itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya harus seimbang di dalam hidup ini antara berdoa dan bekerja, seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang dilakukan oleh perempuan ini di dalam hidupnya sehingga mengalami mujizat Tuhan. Dia disembuhkan dari sakitnya pendarahan selama 12 tahun itu. Yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia percaya akan firman Allah. Dalam Markus pasal 5 ayat 27a tadi, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dulu kan Yesus masih hidup, belum ada firman. Dia secara langsung mendengar berita-berita itu disampaikan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu. Sehingga dengan apa yang dia dengar itu memunculkan percaya dalam hatinya bahwa
Dia selalu berkata, seandainya saya bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi, maka Yesus dapat menyembuhkan sakit penyakit saya. Saudara, kunci yang pertama yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah seperti yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan ini, percaya akan firman Allah. Artinya begini, percaya kepada firman itu secara otomatis adalah percaya kepada Allah. Waktu kita percaya kepada firman Allah, artinya bahwa kita adalah percaya kepada Allah. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes pada pasal yang pertama, ayat yang pertama yang berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita serius dengan firman, waktu kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada firman, sebenarnya adalah kita sedang percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Karena firman itu adalah Yesus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Tingkat kepercayaan seseorang kepada firman Tuhan sangat menentukan pengenalannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sejauh sedalam seseorang mengenal firman, mencintai firman, itu sangat menentukan sekali tingkat kepercayaan dia, tingkat pengenalannya kepada Allah. Orang yang sedikit mengenal dan mengerti firman akan sedikit sekali tingkat pengenalannya kepada Allah. Tetapi orang yang banyak menguasai firman, membaca firman, merenungkan firman, mengerti firman, mempraktekkan firman, secara otomatis adalah sangat menentukan sekali tingkat pengenalannya kepada Allah. Apakah pengenalannya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin benar, itu sangat ditentukan oleh pengenalannya kepada firman. Kalau orang yang tidak mengerti firman, tingkat kepercayaan kepada firman sangat rendah sekali, maka tingkat pengenalan kita kepada Yesus Kristus sangat rendah sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia sungguh-sungguh percaya kepada firman setelah mendengar berita tentang Yesus. Dia nggak pikir dua kali. Di mana Yesus berada, dia langsung ada satu dorongan yang kuat di dalam hatinya, ingin berjumpa secepat mungkin dengan Yesus. Karena dalam hatinya muncul hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya yang dia alami. Saudara-saudara, kita harus percaya kepada firman dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar asal-asalan. Bukankah firman itu hidup dan berkuasa? Firman Tuhan hanya dapat mengubah hidup saya dan saudara. Firman Tuhan sebagai kiblat di dalam hidup kita, sebagai pedoman di dalam hidup kita, yang harus terus-menerus kita gali, kita percaya, kita yakini, dan firman Tuhan itu akan menolong kita di dalam hidup ini. Perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dan dia sudah berobat ke beberapa dokter dan tidak kunjung sembuh, sehingga uangnya pun habis. Kemungkinan dia sudah mulai akan menyerah. Namun di saat seperti itu dia mendengar kabar tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu dia bangkit lagi dan memiliki harapan yang baru. Ini luar biasa sekali. Waktu perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, maka ada harapan baru yang muncul, bahwa dia akan sembuh dari penyakitnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Waktu seseorang berjumpa dengan Yesus, waktu seseorang percaya kepada Yesus, maka muncul di dalam hidupnya ada satu pengharapan baru, dan pengharapan itu tidak akan pernah pudar selama dia percaya kepada Yesus. Kita harus tetap percaya kepada Yesus, karena kepercayaan kita akan menghasilkan pengharapan yang baru. Bukankah bersama dengan Tuhan ada muncul pengharapan-pengharapan yang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi atas hidup saya dan saudara. Satu-satunya pengharapan yang pasti yang akan kita alami dalam hidup ini adalah Yesus sendiri.
Lalu saudara jadikan Yesus sebagai pengharapan yang terakhir di dalam hidup kita. Waktu kita berharap segala sesuatu kepada dunia ini, mungkin kepada sesama kita berharap segala sesuatu kepada anggota keluarga kita, pada istri kita, kepada suami kita berharap kepada anak-anak kita, seringkali mengecewakan kita. Tetapi waktu kita berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya Tuhan gak pernah ingkar janji di dalam hidup kita. Dia akan terus menggenapi setiap rancangannya, setiap janji-janjinya. Yang penting munculkan terus pengharapan itu. Mungkin ada di antara kita hari ini yang sedang sakit, harapan kepada Tuhan bahwa mujizat itu masih ada sampai hari ini. Kesembuhan itu terjadi. Ini akan memunculkan dalam hidup kita iman yang besar waktu kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Harapkan segala sesuatu dari Tuhan, bukan dari manusia ini. Karena manusia dan dunia ini hanya bersifat sementara waktu saja. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bukankah semuanya fana. Itu tidak akan dapat memuaskan jiwa kita. Tetapi waktu harapan kita sepenuhnya kita lakukan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memuaskan hasrat dan jiwa kita. Pengharapan kita adalah Yesus, dan pengharapan itu muncul karena kita punya iman kepada Tuhan. Jadi iman dulu saudara-saudara, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Baru nanti muncul pengharapan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi kunci yang pertama yang dilakukan oleh perempuan ini, dia percaya akan firman Allah. Saya ingin tegaskan sekali lagi, sejauh mana kita percaya kepada Tuhan sangat menentukan sejauh mana kita percaya kepada firman. Itu sebabnya mendengar firman jangan pilih-pilih, semua sama. Siapa yang menyampaikan firman tetap sama. Firmannya sama. Yang penting firmannya jangan dirubah-rubah, saudara. Tapi siapapun juga yang percaya menyampaikan firman, kita terima dengan hati percaya. Karena waktu kita percaya kepada firman sangat menentukan sekali. Kita percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada hal yang kedua saudara yang dilakukan oleh perempuan ini di dalam hidupnya. Dia berusaha dengan tekun. Dalam Markus tadi ayat 5, pasal 5 ayat 26a berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Wah, ini perempuan ini tekun, sangat tekun ya. Tekun itu artinya sungguh hati atau dia pantang menyerah. Bayangkan dalam Tuhan Yesus waktu itu begitu banyak orang yang mengelilinginya, yang berada di sampingnya, tetapi perempuan ini dengan ketekunan yang luar biasa dia menerobos ingin datang kepada Yesus secara pribadi. Bahkan firman Tuhan mencatat perempuan ini tidak bisa menjamah tangan atau menjamah tubuh Yesus, tapi jubahnya saja dia dapat menjamah itu jubah Yesus itu. Perempuan ini adalah orang yang sangat tekun sekali, artinya melakukannya dengan hati percaya, dengan sungguh-sungguh, dengan pantang menyerah. Perempuan ini tidak merasa gengsi atau jaim ya. Dia tidak berpikir untuk dua kali itu. Dia lakukan apa yang menjadi imannya, dia lakukan itu. Apa yang menjadi kepercayaannya kepada Yesus, dia lakukan itu. Dia tidak mikir-mikir nanti orang ngatain saya, nanti orang liatin saya, nanti orang bully saya. Dia nggak jaim tuh. Dia nggak jaga gengsinya. Dia nggak merasa gengsi waktu itu. Yang penting satu tujuannya adalah bagaimana saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan saudara, banyak kali orang percaya merasa gengsi dalam hidup ini. Artinya begini, mungkin melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, merasa gengsi dalam hidupnya. Ada orang-orang yang menjaga image-nya, jaim ya dalam hidupnya, sehingga dia tidak bisa sebenarnya memperoleh apa yang dijanjikan Allah di dalam kehidupannya. Terlalu gengsinya terlalu tinggi.
menjaga hidupnya itu, menjaga hubungannya itu terlalu tinggi. Sehingga sulit untuk Allah bekerja di dalam hidupnya. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia menantikan mujizat Tuhan, tetapi karena gengsinya yang ketinggian, maka Tuhan sulit untuk menjamah hatinya. Tidak seperti yang dilakukan oleh perempuan ini, dia tidak menjaga gengsi dia tidak menjaga jaimnya. Tapi yang penting dia mau datang kepada Yesus, dia berjumpa, dia menjamah Yesus. Dia punya satu keyakinan yang kokoh dalam hatinya bahwa ketika dia menjamah Yesus, dia pasti sembuh. Itu aja. Itu sebabnya kita belajar bahwa ketika percaya kepada Yesus, gak perlu menjaga gengsi dalam hidup ini. Orang lain tidak mau lakukan, kita bisa lakukan itu. Ini hal-hal yang baik tentunya, bukan hal-hal yang buruk ya. Orang-orang tidak mau kerjakan itu, kita mau kerjakan itu. Itu artinya orang yang tidak gengsi, tidak menjaga image. Wanita ini adalah tidak mudah tersinggung, bukan orang yang sensitif ya. Dia berpikir dulu kalau orang yang sensitif ya, kalau perempuan ini sensitif, mudah tersinggung, wah mikir dulu, mungkin 3 kali nih mau datang kepada Yesus gini. Nanti kalau ada orang ngatain saya sakit hati gitu. Saya kesinggung nanti, saya terluka hati. Tapi perempuan ini tidak, dia tidak pedulikan itu ya. Dia tidak pernah merasa sensitif di dalam hidupnya, tidak mudah menjadi orang-orang yang tersinggung di dalam hidup ini. Apapun juga yang terjadi, yang pasti dia datang kepada Yesus. Nah, saudara, seringkali banyak persoalan muncul dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita merasa sensitif. Kita menjadi orang-orang yang mudah tersinggung di dalam hidup ini. Tetapi kita belajar hari ini kepada perempuan ini adalah orang yang tidak sensitif, tidak mudah tersinggung. Semua dijalani itu, semua dilakukan itu dengan satu tujuan, satu motivasi. Yang penting adalah berjumpa dengan Yesus. Yang penting bagaimana dia bisa meraih Yesus, bagaimana dia bisa disembuhkan dari penyakitnya ini. Perempuan ini memiliki daya juang yang tinggi saat seharusnya dia menyerah. Justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhannya tersebut. Di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tetapi terus berusaha mendekati Yesus. Wah, ini yang luar biasa juga yang dialami oleh perempuan ini. Dia punya persoalan, masalah, dia sakit selama 12 tahun, dia enggak menyerah ya. Mungkin sudah pikirannya sudah ada hal, tapi enggak menyerah secara total, dia enggak ngurung di kamar gitu. Kadang-kadang kan kita baru perlu aja udah uring-uringan ya. Saya punya teman darahnya tinggi itu. Jadi dia minum obat, berusaha dokter, dia kok marah-marah terus gitu ya. Jadi penyakitnya bukan sembuh. Orang yang sering uring-uringan, marah-marah terus. Sakitnya sebenarnya sakit yang biasa, tetapi karena tidak didasarkan dengan hati yang sukacita tentunya, penyakitnya itu makin parah ya. Ini tidak seperti yang dialami oleh perempuan ini ya. Dia mengurung dirinya, dia nggak mau marah-marah kepada semua orang gitu. Kadang-kadang kita kayak gitu ya, sakit sedikit aja udah marah-marah sama orang semua. Ketemu sama orang marah gitu ya, padahal itu baru sakit, demam sedikit ya, mungkin flu begitu ya, marah-marahnya kemana-mana. Ini akan memperburuk kondisi kesehatan sebenarnya. Karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk kita. Itu sebabnya saudara-saudara, rasa percaya kepada Tuhan akan menjadi dorongan ya, motivasi yang kuat dalam hidup kita masing-masing untuk melakukan apa saja, yang penting mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Jadi rasa kepercayaan kita kepada Tuhan sangat ditentukan loh. Menjadi motivasi, menjadi dorongan yang kuat di dalam hidup kita secara pribadi. Sehingga kita dapat melakukan apa saja. Yang penting kita mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Ini yang saya katakan sebagai orang-orang yang radikal di dalam hidupnya.
Jadi kalau kita bicara tentang radikal itu bukan radikal keluar ya. Banyak orang yang salah. Kalau dia memiliki iman yang radikal, dia radikal ke luar, kepercayaan orang lain. Itu salah sebenarnya. Radikal seharusnya adalah menjadi bagian di dalam hidup kita, menjadi prinsip di dalam hidup kita untuk kita tetap mempercayai Tuhan dalam situasi, kondisi apapun juga. Ini adalah orang-orang yang radikal di dalam hidup. Dan Allah sedang mencari hari-hari ini orang-orang yang radikal kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dia memiliki iman yang radikal. Dia tidak peduli lagi dengan situasi kondisi yang dia alami, tetapi yang penting dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perempuan ini bertindak sesuai iman. Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yakobus pasal yang kedua ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi waktu seseorang berkata aku punya iman, artinya ada satu tindakan yang nyata yang harus dia lakukan sebagai bukti dari iman yang ada di dalam hidupnya. Dan saudara, perbuatan seseorang adalah cermin dari imannya, baik perbuatan yang baik, baik juga perbuatan yang buruk. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan cermin dari imannya yang dimiliki oleh orang tersebut. Waktu orang itu memiliki iman yang baik kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi waktu seseorang memiliki iman yang buruk kepada Allah, atau dalam arti kata yang lain tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam hidupnya. Karena perbuatan mencerminkan iman yang ada dalam kehidupan seseorang. Dan kita tahu pula bahwa iman yang murni selalu muncul dari ujian yang terjadi. Iman yang berkuasa itu iman yang luar biasa, iman yang murni itu selalu muncul dari ujian-ujian yang dialami. Dan ini menjadi proses kehidupan di dalam hidup kita sekalian. Seseorang tidak mungkin punya iman yang hebat, tidak mungkin punya iman yang murni, yang sejati dalam hidupnya tanpa proses. Apa itu proses? Adalah ujian yang terjadi, yang dialami. Perempuan ini ujiannya 12 tahun, dia menderita pendarahan itu. Adakah di antara kita hari ini yang sedang mengalami proses dalam hidup ini? Proses akan membentuk sebuah ujian di dalam hidup kita supaya kita naik level ke tingkat level yang lebih tinggi dalam iman kita. Segala sesuatu perlu diuji dalam hidup ini. Kalau kita ingin naik tingkatan, naik level ya harus ujian. Nggak ada cara untuk kita dapat naik level tanpa ujian. Ujian bisa berbicara tentang persoalan, masalah, pergumulan, sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup ini setiap hari, setiap saat. Itu sebabnya kita bersyukurlah kalau kita sedang mengalami ujian yang diberikan oleh Tuhan. Ujian itu nggak enak, saudara. Saya tanya anak-anak sekolah aja waktu ujian kayak nggak enak. Nggak setuju. Sekarang kan ujian negara dihapuskan ya, hanya ujian sekolah. Wah, mereka bersuka cita sih. Tapi mereka berharap ke depannya nggak ada ujian sama sekali begitu ke sekolah. Wah, jadi langsung lulus begitu. Nah sebenarnya ujian itu kan untuk membentuk ya sebuah proses kita sampai di mana tahapan kita sebenarnya. Demikian juga dengan iman kita. Iman yang murni itu, yang sejati itu harus lewat ujian. Itu sebabnya saudara-saudara yang belum mengalami ujian, berdoa kepada Tuhan, berdoa dan katakan, Tuhan, saya minta ujian daripada Tuhan. Kalau saudara ingin levelnya lebih tinggi naiknya imannya, kalau yang hidupnya datar terus, gak ada masalah gitu ya, gak ada persoalan, gak ada sakit penyakit, semua aman-aman, semua diberkati Tuhan, doa dong sama Tuhan. Tuhan uji saya supaya saya naik level yang lebih tinggi. Dan waktu kita mengalami ujian, disitulah akan muncul iman yang murni,
iman yang sejati. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman itu, atau mungkin sementara ini kita hanya memiliki iman yang biasa-biasa saja karena nggak pernah kita mengalami ujian daripada Tuhan. Saudara, luar biasa. Jadi kita belajar dari perempuan ini yang memiliki persoalan di dalam kehidupannya. Dia memiliki iman yang murni, dan iman itu muncul dari ujian selama 12 tahun yang dia alami. Perempuan ini menyentuh jubah Yesus karena pikirnya, kalau saya sentuh jubah Yesus pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus yang berkuasa itulah yang melandasi tindakannya, dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuhkan. Tindakan yang dilandasi iman yang teguh di hadapan Tuhan akan membawa mujizat dan kesembuhan. Sebabnya prinsip kita hari ini dalam hidup kita, setiap kita masing-masing adalah yang penting ketemu Yesus. Yang penting hari ini adalah hidup bersama Yesus. Dan yang penting hari ini juga adalah hidup kita menyenangkan hati Yesus. Ini tujuan daripada yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara-saudara. Dia ingin berjumpa dengan Yesus, dia ingin hidup bersama Yesus, dan dia juga ingin menyenangkan hati Yesus. Biarlah kiranya hari ini apa yang kita pelajari bersama-sama, kita juga memiliki prinsip yang sama di dalam hidup kita masing-masing. Kita ingin berjumpa dengan Yesus, kita ingin hidup bersama dengan Yesus, dan kita ingin menyenangkan hati Yesus. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekali. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala Pembina untuk memimpin perjamuan kudus pada hari ini, kita akan membacakan bersama-sama, mengucapkan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Pembina. Terima kasih hambanya Pak Yosep. Kita bersyukur ya, gereja kita salah satu gereja yang ikut terus pembinaan melalui serial khotbah dari BPP. Saya sudah bicara sama ketum Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Kalau saudara bisa mengulang terus apa yang disampaikan, tema bulan Januari, Februari, Maret, dan sekarang April, Tuhan ingin membangkitkan kembali pas bulan di mana kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau dia rela mengorbankan tubuhnya, darahnya tercurah untuk menyelamatkan kita, yakin dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang tahun ini, berganti tahun, Tuhan juga akan melengkapi, mencukupkan segala kebutuhan kita, apapun. Kita orang-orang pilihan Tuhan 2 tahun lulus dari pandemi COVID-19. Bukan kebetulan, ada maksud Tuhan. Semua senang. Apalagi saudara sepupu, wow bisa lebaran, bisa mudik. Katanya 90 juta orang ini yang akan mudik. Ya jutaan, puluhan juta lah di Pulau Jawa. Tapi tetap harus ikut protokol kesehatan ya. Kita yang mau jalan-jalan juga di liburan lebaran ini silakan. Saya senang tadi apa yang disampaikan oleh firman Allah. Kita harus bangkit dari kegagalan. Bangkit dari mungkin selama 2 tahun ini kita ini nggak maksimal. Saya bersaksi ya, omset turunnya drastis. Ya Pak Wi juga sering bersaksi, turunnya drastis. Tapi kita masih hidup. Kita masih on fire. Saya rasa Tuhan tidak mengurangi secara keseluruhan.
roh jiwa, tubuh kita diberkati. Kita tetap doa dan segala macam. Tapi perhatikan yang penting namanya proses. Nah sekarang kan proyek berjalan, datang. Harganya turun, barang-barangnya naik. Tapi kita jangan menyerah. Karena Tuhan yang membuat kita masih hidup sekarang ini dengan tugas yang dahsyat. Tuhan juga akan tolong keluarga kita. Tuhan juga akan tolong usaha dan pekerjaan kita. Jangan menyerah, andalkan Tuhan. Saya tidak menyerah. Dan Tuhan kasih proyek-proyek di mana kami merasa yakin bahwa kami bisa berhasil. Salah satu yang paling besar adalah proyek smelter di Gresik. Yang hasilnya nanti emas, tembaga, dan lain sebagainya. Ini hasil doa saya dan doa Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apa yang saya alami akan Bapak Ibu Saudara alami. Saya melihat dekor ini, apakah memang sudah dirancang begitu, apa ada yang lupa? Enggak ada bunga ini. Yang ada bunga bank ya saudara ya, di kantong kita masing-masing. Tapi juga mungkin ada betul ya. Bulan di mana kita merenungkan pengorbanannya 2000 tahun lalu akan serasa hidup pada waktu kita bersyukur, berterima kasih, dan berkata terima kasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyanyikan pujian, dengan darah-Mu Engkau tebus dosaku. Kita berseru kepada Yesus. Saudara, saya yakin kita akan dipakai semua. Tuhan dahsyat di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah bisnis usaha kita. Lakukan itu. Tuhan katakan kita akan tampil beda. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Nyanyikan pujian ini dengan darah-Mu. Mungkin ditayangkan pujiannya, sudah lama tidak dinyanyikan, takutnya lupa. Saya mengundang tim Perjamuan Kudus maju ke depan. Biarlah momen-momen di mana Tuhan Yesus berkorban menjadi titik kebangkitan rohani kita di sepanjang bulan ini. Katakan pujian ini, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan lagi pujian ini. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Mari berseru kepadanya. Oh haleluya. Yesus, Yesus, ku Bapak kami bersyukur kalau minggu pertama ini kami kembali ya Tuhan makan sehidangan dengan Engkau, di mana tubuh dan darah-Mu sudah Engkau persembahkan supaya kami yang berdosa diselamatkan. Kami yang percaya kepada Engkau boleh terima Engkau sebagai juru selamat. Setiap awal bulan bukan kebetulan, tetapi kami mau menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena kami percaya yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang lemah akan mendapat kekuatan. Bahkan Tuhan janji-janji Allah akan digenapi. Oh, Engkau melengkapi seluruh kehidupan kami. Bahkan ada persekutuan yang manis di antara kami, hamba-hamba-Mu seluruh jemaat, menjadi gereja yang unity, sehingga kami siap melakukan tugas-tugas pelayanan yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan, kami menghormati tubuh dan darah-Mu. Oh, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, supaya kami melakukan perjamuan kudus dengan hati yang takut, yang gentar akan Engkau. Oh, dengan bersyukur atas keselamatan yang Kau beri. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai perjamuan ini. hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa.
Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan lagi dengan darahmu. Darahmu, Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah. Nah, katakan lagi dengan darahmu. Dengan darahmu Kau tebus dosaku. Dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milikmu. Akulah. Nah, mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita berdiri melakukan perjamuan kudus ini. Oh haleluya. Yesus, 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 ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Mari kita berseru haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Makasih Tuhan. Yesus, Yesus, ku Panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Oh, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah. Oh, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Oh, mari kita sembahlah, kita bersyukurlah Tuhan baik. Berterima kasihlah atas pengorbanannya. Indarala bayala bayala bayala. Oh syanarala bayala yala. Yarala. Indarala bayala. Indarala bayala ya sene. Sinarala mayala sene. Mari kita belajar dari perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau percaya, beriman, dia bukan hanya disembuhkan tapi diselamatkan. Kita melihat tayangan The Passion of the Christ. Menit-menit, detik-detik di mana Tuhan Yesus menderita. Oh, tubuhnya tercabik-cabik oleh cambuk yang tajam, bilurnya berserakan. Dia rela lakukan seperti domba yang kelus dengan tujuan supaya kita yang sakit percaya berseru kepadanya akan disembuhkan. Oh, laba-laba syaka, darahnya tercurah. Dia rela, tidak ada sungut-sungut, tidak ada sumpah serapah kepada orang yang memakukan dia di salib, di kayu salib, yang mencambuk dia, yang menombak dia. Tidak ada sumpah serapah. Tapi dia harus lakukan dengan tulus,
Karena darahnya yang akan menyelamatkan kita. Darahnya akan memeteraikan saudara dan saya. Agar engkau dan saya berkata bahwa aku telah ditebus dengan darah Yesus. Yesus menggantikan segala kutuk yang datang kepada manusia. Bahkan dia menjanjikan pemulihan, dia menjanjikan kesembuhan, dia menjanjikan berkat yang sempurna kepada kita yang percaya. Hari ini sebelum kita makan dan minum perjamuan, oh, buat engkau yang ada bersalah atau ada orang bersalah kepadamu, ampuni mereka. Kasih Yesus lebih dari segalanya, dan kasih itu ada memenuhi hidup kita. Oh, biarlah sepanjang bulan ini, di bulan di mana kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, oh, minggu ketiga nanti kita akan juga melakukan ibadat Jumat Agung. Minggunya langsung kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, saya menghimbau biar kita juga membaca firman Allah, kalau perlu dari 4 Injil yang menceritakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, supaya kita hidup benar, supaya kita hidup kudus, menjaga hidup yang berkenan. Hendaklah engkau kudus karena aku kudus, kata Tuhan Yesus. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita oh, dan dengar firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Oh, ramasakar. Oh, terima kasih Tuhan. Tubuhmu menderita, bilirmu berserahkan supaya kami diselamatkan, supaya kami sembuh, supaya kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur tinggi di atas kepala dan dengar firman Allah. Oh, haleluya, haleluya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan sama-sama amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Katakan pujian tadi, referennya saja. Yesus, Yesus kita berseru. Kalau perlu kita memang jamah jubah Yesus dengan tekun, dengan iman. Katakan pujian ini. Saya mengundang pendoa syafaat untuk maju ke depan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, 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 namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku, pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sekali lagi pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa.
Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau rela mencurahkan darah-Mu di kayu salib hanya untuk menebus kami dari dosa. Engkau rela Tuhan menukar nyawa-Mu supaya kami hidup. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, sungguh Engkau dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, seharusnya kami tidak layak. Tetapi Engkau Yesus Tuhan mengangkat kami, melayakkan kami supaya kami hidup. Hidup kekal di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Bahwa Engkau Tuhan mengingatkan setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu bangkit. Bangkit dari kegagalan-Mu. Mungkin selama 2 tahun lebih kita mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan yang kita hadapi melalui COVID. Tetapi saat ini Tuhan berfirman kepada kita, bangkit, bangkit dari kegagalan. Haleluya, jangan engkau terus mengingat-ingat apa yang menjadi kelemahanmu selama 2 tahun lebih. Tetapi saat pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, supaya kita terus percaya dengan iman kita ya kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan yang hidup itu sanggup menghidupkan kita, sanggup menolong kita, sanggup memberikan, mencukupkan segala apapun yang kita butuhkan, sanggup menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Teruslah beriman kepada Tuhan, bertekun terus di dalam Tuhan. Terus menerus berdoa, minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan dicurahkan atas seluruh kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang lemah, tetapi kita bangkit mengalahkan segala tipu daya si iblis, mengalahkan segala kelemahan kita selama ini. Bangkit. Tuhan berfirman mengingatkan kita dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Terus raih, berlari kepada Tuhan. Berlari sampai engkau menemukan pertolongan Tuhan. Amin. Tangan Tuhan selalu terbuka menunggu kita datang kepada Tuhan. Saat ini berlarilah kepada Tuhan, minta kuasa yang daripada Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga semakin hari kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan, semakin hari iman percaya kita semakin kuat, semakin tangguh di dalam Tuhan. Setiap kita beribadah, setiap kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu yang terus membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin hari, semakin kita teguh kepada Tuhan. Tidak goyah apapun yang kita alami, apapun yang kita, oh Tuhan, tantangan yang kita hadapi. Mari bangkit. Amin. Mari bangkit di dalam Tuhan. Amin. Jangan lemah. Bangkitkan terus iman percayamu kepada Tuhan. Semakin hari semakin meraih apapun yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa di pagi hari ini. Memberikan kami terus semangat untuk kami terus bangkit di dalam Tuhan. Untuk terus kami beriman kepada Tuhan. Semakin hari semakin tangguh kami di dalam Tuhan. Sehingga boleh tantangan kami hadapi, pergumulan boleh kami hadapi, tetapi kami terus bergantung kepada Tuhan. Terus kami berserah kepada Tuhan. Terus kami memegang erat tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus yang terus memegang erat tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Urapi terus hamba-Mu ini Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Di dalam pelayanannya pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Terus Engkau menyertai, melindungi. Oh hamba-Mu ini kemana hamba-Mu melakukan aktivitasnya. Di situ Tuhan selalu menyertai. Memberikan pertolongan, memberikan perlindungan yang daripada Tuhan. Berkat-Mu tercurah. Sehingga hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun dia melayani Tuhan. Berkati seluruh kehidupan keluarganya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan tahu menjadi apa yang menjadi kebutuhannya.
Tuhan Yesuslah yang menjadi jawaban yang pasti bagi seluruh kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala Pembina kami. Kami menyerahkan hamba-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Teruslah tuntun hidupnya, pegang erat tangannya Tuhan. Engkau terus selalu memperlengkapi hamba-Mu, menyertai, melindungi, memberikan semangat, antusias kepadanya. Roh yang menyala-nyala. Di masa tuanya biarlah dia selalu bersuka cita, penuh damai sejahtera Allah, selalu sehat, panjang umur Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan hamba-Mu. Kemana hamba-Mu melangkah, di situ Tuhan Yesus yang selalu menopang hamba-Mu, memberkati kesehatannya Tuhan. Biar dia terus bersuka cita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, melalui Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Pembina kami, semakin banyak jiwa-jiwa dibawa untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Menjadi berkat bagi setiap kami, khususnya jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Menjadi contoh dan teladan, menjadi terang bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, berkati setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, berkati. Curahkan terus Tuhan pengurapan yang baru atas setiap kami semua Tuhan. Sehingga setiap kami datang beribadah kepada Tuhan, ada sesuatu yang baru yang kami bawa pulang, yang mengubah hidup kami, yang membawa kami semakin hari semakin melekat tinggal di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin menyenangkan, mempermuliakan Engkau Allah kami yang hidup. Berkatilah semua jemaat-Mu yang hadir. Apapun pergumulan jemaat-Mu, mungkin saat ini ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Jemaat-Mu yang sedang sakit, siapapun itu Tuhan, saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ulurkanlah Tuhan tangan-Mu yang berkuasa itu, tangan-Mu yang ajaib itu jamah, sembuhkan dia, bangkitkan semangatnya saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia mampu menghadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah berikan kepada setiap kami jemaat-Mu semangat dan roh yang menyala-nyala itu setiap waktu, setiap hari, sehingga kami mampu berjalan di jalan kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa setiap jemaat-Mu yang hadir. Kami mengangkat tangan kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa yang kami cinta ini. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah bangsa kami. Lindungi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Khususnya perekonomian bangsa kami saat ini. Ke dalam tangan Tuhanlah kami serahkan. Walaupun saat ini bahan-bahan semua naik. Oh Tuhan, kami tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa pemeliharaan-Mu atas bangsa kami terjadi di dalam nama Yesus. Terus bangkitkan Tuhan. Oh bangkitkan terus perekonomian di bangsa ini. Supaya setiap pertanian menghasilkan. Oh pertanian yang berlimpah-limpah. Peternakan yang berhasil Tuhan. Semua ternak-ternak Tuhan sehat semua. Perkebunan-perkebunan menghasilkan yang berlimpah-limpah Tuhan. Supaya semakin sejahtera bangsa kami. Supaya semakin bangkit bangsa kami. Hasil-hasil kelautan juga berkati berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang kami sembah itu Allah yang besar itu, sanggup menolong bangsa kami, sanggup memulihkan keadaan bangsa kami, sanggup membangkitkan perekonomian di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat pemerintah, presiden kami, semua Tuhan yang ada pemerintahan di bangsa ini, mulai dari yang tertinggi sampai ke RT RW juga kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Lawat mereka, kuasai hati pikiran mereka Tuhan. Biarlah hati-Mu ada di dalam hati mereka, agar mereka bertindak dengan benar Tuhan, dengan adil di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mereka melakukan pemerintahannya dengan takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka buat Tuhan. Sehingga oh Tuhan, kami percaya bangsa ini akan semakin bangkit.
Bangsa ini akan semakin maju, bangsa ini akan semakin aman bersatu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, rencana-rencana manusia jahat yang mencoba mengganggu kesatuan persatuan bangsa kami bersehati saat ini, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami dahsyat sanggup memulihkan bangsa kami. Biarlah pemerintah kami berhikmat, bijaksana di dalam memimpin bangsa ini, agar bangsa ini tetap aman, bangsa ini tetap bersatu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat pembangunan ibu kota negara yang saat ini sedang mulai dilakukan. Kami serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ikut campur. Tuhan menolong agar semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar Tuhan. Semua pemerintah yang ada di tengah-tengah bangsa ini bergotong royong bekerja sama sehingga terjadi pembangunan ini dengan baik, dengan lancar, sehingga bangsa yang besar ini akan semakin besar dan maju. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang besar, yang dahsyat, yang memimpin bangsa yang kami cintai ini. Terima kasih sebentar Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati pikiran kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Bahkan kami akan mengembalikan perpuluhan Tuhan. Oleh karena itu rapi kami mau memberi dengan sukacita karena Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terpujilah Engkaulah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang perkasa. Terima kasih hambanya buat firman pada pagi hari ini, sungguh luar biasa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, sekaligus kita akan menyaksikan video pengumuman sepanjang 1 minggu ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 10 April diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja, dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam spiritnya Tuhan, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi, berikut juga kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, bantuan sosial, persembahan misi melalui rekening BCA di nomor 0702 333 456 atas nama GBI Citra Raya. Dan mohon Bapak Ibu Saudara berkenan menambahkan kode digit angka transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kode transfer tersebut untuk memudahkan tim bendahara gereja agar bisa membedakan jenis persembahan yang jemaat-jemaat Tuhan telah berikan. Kode digit angka transfer tiap persembahan bisa Bapak Ibu Saudara lihat seperti yang tertera di layar monitor. Atas persembahan dan perhatian jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya bagi pekerjaan Tuhan di gereja GBI Citra Raya ini, kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ada pertemuan ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 10 April pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi
informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berikut juga kami informasikan laporan terupdate dana pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu GBI Citra Raya sebagai berikut. Dana yang dibutuhkan untuk pembayaran termin ke-5 dan ke-6 adalah sebesar Rp91 juta. Jumlah saldo kas yang telah terkumpul adalah sebesar Rp6.700.000, sehingga total kekurangan dana sebesar Rp84.300.000. Kami terus mengajak seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya, kita bersama-sama ikut terbeban mengambil bagian dalam menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini dan untuk kemajuan anak-anak sekolah minggu yang kita kasihi. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Selanjutnya ada info dari WBI. Ada pertemuan ibadah doa nasional WBI dari Korwil 1 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 April pukul 15.00 onsite di Gereja GBI Citra Raya, menghadirkan pembicara Ibu Esra Maranita. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh wanita GBI Citra Raya yang dahsyat untuk menyiapkan waktu terbaiknya untuk hadir dalam pertemuan ibadah doa nasional Korwil 1 ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Oke, kita akan sama-sama berdoa buat persembahan persepuluhan. Silakan. Yuk, saya mengundang staf gembala untuk maju ke depan. Oh, haleluya, syukur darah. Bapa, kami bersyukur 1 bulan yang lalu Engkau sudah menolong kami dalam pekerjaan pelayanan, baik di keluarga juga. Kecukupkan segala kebutuhan kami dan hari ini kami belajar taat, mengembalikan persepuluhan dan juga kami menabur lewat kolektor. Makasih, kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ada janji Allah yang akan digenapi. Kau akan buka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu, menolong pekerjaan kami, membuat kami bisa mengikuti, menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan oleh pimpinan kami. Bahkan kami percaya ada pagar mengelilingi berkat yang Kau berikan, pohon anggur berbuah, dan orang berkata kami sungguh berbahagia karena kami taat. Ketaatan mendatangkan berkat. Bahkan kolektor yang kami berikan juga biar semua baik persepuluhan dikelola dengan baik, dengan takut akan Engkau, dan kami rindu gereja ini semakin maju, semakin diberkati. Berkati tangan-tangan yang sudah melakukannya, berlimpah-limpah dalam segala hal. Biarlah mereka boleh berkata, sungguh Tuhan ada di tengah keluarga, di tengah pekerjaan bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Wow, yang diberkati beri tepuk tangan. Wow, luar biasa. Tadi saya sudah bicara ya, kita sudah melewati hampir sebagian besar COVID yang menakutkan itu. Dan sekarang tinggal langkah kita bekerja. Sungguh-sungguh, usaha pekerjaan kita bekerja di perusahaan, doakan perusahaan-perusahaan di mana kita bekerja. Saya yakin inilah saatnya terjadi kebangkitan dalam segala hal. Yang mau bangkit dan diberkati beri tepuk tangan. Wah, luar biasa. Saya juga mengucapkan shalom ya kepada jemaat yang di rumah beribadah. Sempatkan ya, karena sekarang kuota sudah makin naik ya. Sudah 90 kalau tidak salah ya. Kalau naik terus kita nanti buka 100, betul Pak Sagum? Wow. Mari kita berdiri semua. Terima kasih banyak Pak Yosef yang telah menyampaikan firman Allah memberkati kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, supaya kita bangkit ya. Tuhan yang sama yang akan memberkati kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Temanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dengan sukacita nyanyikan lagi pujian ini. Ku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dah. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Makasih kami rasakan iman kami diteguhkan pada pagi hari ini. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan setia menggenapinya. Tidak ada janjimu yang tidak digenapi. Kau berkata lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada engkau mengingkari janjimu. Kuatkan kami dalam melakukan proses apapun yang kau lakukan dalam hidup kami. Dan kami rindu kami keluar menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang bersuka cita, orang-orang yang siap menerima janji Allah. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau tahu setiap pergumulan kami, namun kami percaya lewat perjamuan kudus. Yang sakit sudah mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan ada dalam hidup kami, menyatu dengan tubuh kami. Roh kami perkasa kuat karena Engkau, Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dan kami rindu nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami kerjakan. Saat Engkau memberkati kami sekalian. Mari arahkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Oh rabasyaka rabasyata karabata rasaka rabalaba. Darahku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kota dan bangsa. Sebab itu sungguh-sungguhlah engkau dalam membaca, mendengar, merenungkan firman. Bahkan firman Kristus terjadi atasmu. Tuhan berjanji engkau akan diangkat naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukannya ekor. Bahkan engkau akan memberi pinjaman. Engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima dan bawalah segala berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kau cakap dan sanggup melakukan tugas-tugas. Baik di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Terimalah semua ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dan telah terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Saya akan menyalain Bapak Ibu Saudara. Silakan ada pujian. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.